Oke, ini gue pakai kamera. Gue coba ya. Oke. Kalau lo mau bikin historical itu sebenarnya gampang ya. Karena lo tinggal catat aja akun-akun yang ada di laporan keuangan selama 5 tahun. Terhitung mulai dari patokannya pokoknya per cut off date. Kalau cut off date-nya bulan Maret 2021, berarti lu tinggal hitung aja 5 tahun mundur. Kalau misalnya cut off date-nya Maret, lu bikinnya dari Maret juga dong. Misalnya kan kalau 2021 kan 20, 19, 18, 17, 16. Kalau lu bikin dari 2016 ke 2021, itu kan lu bikin 5 tahun lebih tuh. Nah, itu nggak apa-apa. Pokoknya minimal 5 tahun. Jangan 5 tahun kurang. Lebih baik 5 tahun lebih. Nah, sebenarnya balik lagi ya, pertanyaannya, kenapa sih lu perlu historical? Historical itu sepengalaman gue itu lu pakai buat yang namanya value driver. Value driver dalam membuat proyeksi. Oke. Value driver dalam membuat proyeksi. Proyeksi itu kan sebenarnya adalah laporan keuangan yang per cut off kemudian lo kembangin selama 5 tahun ke depan. Profesi penilai itu sebenarnya seperti profesi cenayang ya. Kita menggambarkan gini, lu orang lain tapi lu membuat proyeksi suatu perusahaan. Misalnya kita mau bangun, kita mau bikin proyeksi batu bara, perusahaan batu bara. Lu tuh nggak ahli di bidang batu bara, lu nggak kerja di bidang batu bara, tiba-tiba lu diminta klien untuk bikin proyeksi batu bara dong. Lu gimana caranya gitu kan? Penjualan mereka aja kita nggak tahu, HPP mereka aja kita nggak tahu gitu kan. Nah, fungsi dari historical inilah sebenarnya yang membantu untuk bikin si proyeksi ini agar bisa menjadi lebih terlihat seperti real. Ini sebenarnya lebih mendekatkan ke real ya. Karena basis dari kewajaran proyeksi itu, kita harus ngelihat dari si historicalnya itu sendiri. Misalnya begini, penjualan, ini penjualan ya, ini 2017, ini 18, 19, ini 20. Dia misalnya 100, ini 120, ini 130, ini 140. Nggak mungkin dong misalnya kita bikin proyeksinya di tahun 2021 atau nggak 2022 itu misalnya jadi 500 atau nggak jadi 600 nambah. At least tiap tahun itu dia naiknya 100 ya kan. Sedangkan ini naiknya itu cuma 10, ini naiknya 20 lah gitu kan. Nggak mungkin dong gitu kan. Ini nggak logik gitu kan kenaikan ini. Nah, itulah yang namanya kita sebenarnya perlu analisa historical ini sebenarnya untuk menentukan value driver atau untuk menentukan tingkat kewajaran dari si proyeksi itu sendiri. Jadi fungsinya dari historical itu sebenarnya lebih ke untuk menentukan value driver yang pertama, yang kedua sebagai basis dari kewajaran dari si proyeksi kita gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kan dari tahun 2020 ke 2021 kan dia lumayan ya naik 460 ya kan. Bisa nggak sih sebenarnya, wajar nggak sih lo naik 460? Bisa aja sih sebenarnya asal dia ada investasi. Asal dia ada investasi. Kalau dia nggak ada investasi, nggak bisa dong. Ya logika aja dong. Lu nggak ada investasi tapi tiba-tiba lu ke gap pendapatan lu ternyata naik 460 gitu kan. Dari mana gitu kan?
Kecuali kalau lu naikin kapasitas pabrik lo, ada kemungkinan juga gitu kan sebenarnya pendapatan lo akan naik. Tapi apakah kapasitas pabrik lo itu emang naiknya cukup signifikan atau enggak gitu kan. Misalnya yang tahun 2020 itu kapasitas pabriknya misalnya cuma 6.000 ton, 600 ton, tapi karena ada investasi dia beli mesin itu cuma bisa markup jadi 700 gitu kan. Tapi bisa nggak jadi 1.000? Bisa aja, tergantung investasi lo berapa kan gitu. Itu sebenarnya menurut gue fungsi dari si historical itu sendiri ya, manfaatnya itu seperti itu, kayak gitu sih. Nah terus sekarang kita lihat, semoga paham ya. Kalau nggak paham ya ntar tanyain lagi aja ke gue. Oke, sekarang kita buat, sebenarnya kalau lo mau bikin historical tinggal lihat contoh yang ada aja sih gitu kan. Nggak mesti pakai format baru atau gimana, yang ada aja gitu kan. Sebenarnya historical tuh cuman kayak ngebandingin aja sih kenaikan tiap tahunnya berapa sih gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya laba rugi, misalnya HPP dibagi pendapatan, nah kayak gitu sih untuk mengukur itu. Pakai lebih ke rasio sih sebenarnya ya. Ini tuh lebih kayak ke rasio sih sebenarnya. Jatuhnya ke rasio. Balik lagi sih sebenarnya. Rasio ini adalah kunci atau key atau sebenarnya sebagai penahan untuk proyeksi kita selanjutnya. Kalaupun emang kita dapat proyeksi dari klien, ya kita lihat juga dong historicalnya kayak gimana nih gitu kan. Kita ngeliat dari sisi kewajaran historicalnya dulu gitu kan. Kalau misalnya emang ternyata historicalnya segitu aja gitu, atau enggak marginnya misalnya ternyata cuma 5% keuntungan bersihnya, tapi dia bikin rasionya atau bikin proyeksinya misalnya 20% gitu, atau enggak jadi 10%, atau enggak jadi 15%. Wah itu kenapa gitu kan. Sebenarnya masalahnya itu sih. Terus udah gitu kalau untuk contoh bikin proyeksinya sih historicalnya nanti gue kirimin ya. Yang penting gue bikinin videonya dulu. Kalau misalnya at least udah paham, pemahamannya udah paham, baru nanti gue coba bikin, gue kirimin kalau historicalnya. Thank you.